Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lizia Rianti dari kelas 2 SID. Nah, di sini saya akan membuat video di pertemuan 7 ini di mata kuliah pemrograman framework lanjutan. Nah, materi ini tentang main layout dan juga multi layout dan juga nested rows. Nah, kalau kita bilang nested rows berarti dianya itu memiliki child dan parent. Seperti itu. Nah, pertama ada dua komponen yang kita pelajarin, yaitu yang pertama itu ada out layout. Nah, out layout ini untuk halaman, untuk menampilkan halaman ya, terutama di login. Nah, contohnya itu kita jika ingin memasuki suatu website atau daftar atau login, nah itu namanya out layout. Itu berserta dengan forgot passwordnya atau reset password dan juga registernya. Kemudian yang kedua itu adalah komponen main layoutnya teman-teman. Nah, komponen main layoutnya ini merupakan layout utama untuk menampilkan sidebar. Nah, kalau di sini saya bagian gue itu navbar, kemudian ada header, ada pages dan juga footer. Seperti itu. Nah, pertama-tama kita akan memindahkan semua komponen-komponen kita ke dalam folder components. Contohnya saya memindahkan komponen navbar, kemudian footer, dan segala macamnya, ada decorationnya setiap halaman itu ke dalam folder components. Nah, selanjutnya kita akan membuat file, yaitu namanya filenya main layout. Nah, di sini dalam file main layout isinya itu ambil dari div objx-nya. Sebelumnya kita kan memiliki div untuk pemanggilan itu. Nah, karena kita ambil div-nya itu, kita pindahkan ke main layout-nya. Kemudian kita hapus roots-rootsnya. Contohnya seperti ini. Nah, di dalam div ini sebelum ada outlet itu ada root-rootnya. Nah, ada root yang kita gunakan. Cuman rootnya kita hapus, kita ganti namanya outlet. Nah, outlet ini apa? Outlet ini akan menampilkan komponen. Outlet ini adalah menggunakan komponen outlet ini dan merupakan nested dari rootsnya. Nah, outlet ini menampilkan komponen halamannya menjadi turunan dari root. Yang menggunakan main layout sebagai elemen pembungkusnya. Berarti ini outlet ini sebagai elemen pembungkusnya seperti itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan nested root-nya. Nah, kita buat outlet-nya di sini dan jangan lupa kita import. Nah, selanjutnya kita ke objx-nya dulu. Nah, di sini objx-nya sini sudah tidak ada div-nya. Maaf teman-teman, kemarin tidak saya pindahkan div ini karena di dalam div ini maksudnya di dalam div ini ada root-nya. Di dalam root itu ada div gitu. Seharusnya div itu dalamnya ada root, cuman di saya ada buat root dalam div, cuma belum saya pindahkan bisa atau tidaknya kepindah ke main layout. Bisa saya coba. Nah, kemudian di sini ada root pad. Nah, root pad garis ini, lalu root pad ini, decoration ini, dress wedding dan segala macamnya itu merupakan atau didefinisikan sebagai child-nya. Sedangkan parent-nya itu bisa dibilang parent-nya itu main layout. Nah, child dari roots yang memiliki main layout-nya. Nah, di sini kita ada buat root elemen main layout. Makanya itu dia disebut dengan child-nya. Root-nya didefinisikan sebagai child-nya. Nah, sehingga salah satu dari root tersebut bisa diakses, komponen yang di reader akan dibungkus di main layout. Jadi komponen tadi saya ada komponen navbar sebelumnya. Komponen navbar di sini out layout di main layout. Nah, ada navbar karena dianya udah dibungkus di main layout, dia tetap akan tampil karena kita sudah memanggil main layout juga, root dari main layout. Seperti itu. Nah, inilah yang dinamakan nested roots-nya. Nah, sehingga salah satu dari root tersebut bisa diakses. Pokoknya intinya main layout itu sebagai pembungkusnya. Nah, itulah tentang main layout teman-teman. Maaf jika terlalu cepat-cepat. Nah, selanjutnya kita ke out layout. Nah, out layout tadi kan kita bilang itu sebagai itu sebagai dari halaman login tadi, login seperti forgot, reset, seperti itu. Nah, loginnya ini atau root
layout ini, dianya itu membuat layout khusus untuk menampilkan halaman authentication namanya, seperti login page, register page, forgot password dan segalanya. Kemudian kita tidak lupa menggunakan namanya outlet. Nah, kenapa kita menggunakan outlet di sini? Komponen out ini berfungsi untuk mereader child dari root-nya, kemudian root ini disesuaikan dengan out layout-nya. Out layout ini merupakan tampilan seperti tampilan halaman kotak-kotaknya seperti itu teman-teman. Cuman untuk pemanggilan dari ini contohnya. Nah, ini contoh dari dari out layout-nya. Nah, untuk isinya itu baru kita dibuat di folder pages dan di folder out. Nah, di sini ada forgot. Nah, ini untuk enternya atau untuk isinya, email addressnya, pengisiannya itu di outnya. Ini ada untuk forgot, kemudian ada untuk login, lalu ada untuk register. Tapi untuk halaman tampilan awal itu ada Amorablis dan segala macamnya itu di out layoutnya. Ada create akun dan segala macamnya. Nah, kita tadi menggunakan outlet kan. Nah, outlet itu untuk pemanggilan di AppJX-nya juga. Nah, di sini kita menggunakan contohnya di sini Ini root tadi sama seperti tadi di main layout, cuman ini khusus untuk yang bagian halaman authentication-nya. Jadi root out layout-nya itu sebagai bisa dibilang parentnya, sedangkan root dari login-nya, register dan forgot-nya itu merupakan child-nya yang bisa di-reader dari outlet-nya. Seperti itu. Kemudian kita contohkan dulu, terutama kita coba dulu teman-teman. Di sini kita ambil register. Saya ulang, nah kan saya memanggilnya itu adalah login. Respect login. Nah, seperti ini. Nah, ini login. Nah, kan forgot. Harusnya bisa forgot. Nah, seperti ini forgot-nya. Nah, ini tadi yang di reader itu adalah out layout-nya. Kita akan menjelaskan tentang lazy loading dan suspend. Nah, lazy loading dan suspend itu apa? Contohnya seperti ini teman-teman. Jika kita memanggilnya nih kan dalam sini kan pemanggilan cuma login aja. Nah, kita jika tidak menggunakan lazy loading dan suspend ini, maka semuanya akan kebuka gitu. Contohnya nih ya, kita inspect, lalu kita buka ini. Lalu bagian network kita contohnya sini kita pindah ke reload page. Nah, ini teman-teman padahal kita kan hanya membuka login. Nah, cuman karena kita tidak menggunakan suspend dan juga read lazy itu, maka forgot-nya juga kepanggil. Nah, sebelumnya tuh saya sudah membuat semuanya. Di sini saya hanya membuatkan perbedaannya. Nah, ini dua ini kan masih menggunakan import biasa, tidak menggunakan read lazy. Nah, harusnya kita tuh menggunakan read lazy. Sebenarnya itu jika halamannya masih dikit tidak apa-apa, cuman jika masalahnya itu halamannya banyak dan besar itu akan menjadi masalah untuk mereadernya. Makanya itu kita menggunakan read lazy. Nah, read lazy ini kita import untuk mengimport komponennya secara dinamis. Nah, seperti tadi saya bilang, kan saya menggunakan, kita menggunakan import tadi ini banyak teman-teman. Kita hanya mencari login saja, maka dia akan menampilkan semua banyak. Padahal tadi saya cuma mengambil forgot. Nah, dia akan menampilkan forgot, mereader forgot, padahal itu tidak perlu gitu. Nah, ini ya, sebanyak ini importnya. Bayangkan jika kita menggunakan import ini untuk seterusnya atau untuk kedepannya, maka akan membuat itu akan menjadi masalah seperti itu. Maka kita menggunakan read lazy. Nah, read lazy itu sebaiknya digunakan pada komponen yang jarang digunakan, digunakan atau besar. Tidak perlu diterapkan untuk seluruh komponen, cukup di komponen parent aja, seperti folder atau page. Biar dianya itu saya menerapkan di seluruh komponen biar lebih loadingnya lebih cepat. Contohnya nih, misalkan ini salah satunya nih forgot-nya saya hapus. Saya menggunakan cost read lazy. Ini saya komen, lalu kita menggunakan yang ini. Nah, dia tidak akan tampil lagi teman-teman. Tidak akan tampil lagi. Contohnya nih, tidak ada lagi kan? Nah, ini hanya ke loginnya aja. Cuman ini ada juga ini loading. Saya tidak
tidak meng-close loading. Ini loading ada, main layout juga ada, navbar juga ada, masih out layout masih ada. Nah ini artinya dia tuh tidak khusus untuk login aja gitu. Cuman forgot tadi sudah tidak ada kan teman-teman, karena kita menggunakan red legi tadi. Nah enggak, misalkan kita menggunakan forgot login tadi menggunakan red legi aja ya. Kita komen, contohnya kita komen ini. Maka kita close login ini kita menggunakan red legi, harusnya nih cuma hanya login aja ya yang nampil bagian-bagian dari login. Kita import ulang di sini. Nah, nih dia tidak ada lagi bagian-bagian yang lainnya, hanya untuk login saja. Contohnya, ini memudahkan kita dalam me-reach seperti itu. Nah kemudian saya juga ada bikin loading. Nah itu dia di bagian network kan teman-teman, lalu berfilters tidak ada. Dan itu saya juga menerapkan bagian loading. Nah ini bisa dibuat seperti ini teman-teman, dia bisa mengloading gitu. Saya tampakkan dengan slowly 4G gitu ya. Nah contohnya kita hapus ini, lalu kita loadingkan lagi, dia akan nampak loading. Nah seperti itu. Nah itu bagian dari loading tadi teman-teman. Kenapa digunakan untuk itu? Biar kelihatan dianya itu lagi meload gitu. Contohnya kita inspect lagi, kita sorting lagi dengan network slowly 4G, kita buat aja 3G, dia akan lebih lambat harusnya. Wow, ini lebih lambat. Nah seperti itu. Itu tampilan dari penerapan dari loading tadi. Nah sekian dari video penjelasan saya. Kesimpulannya itu ada hari ini kita ada mempelajari 3 hal. Yang pertama itu ada main layout, yaitu untuk komponen pembungkus, untuk reader root atau child chat rootnya. Kemudian ada out layout. Nah ini untuk membuat halaman authentication atau halaman login, halaman forgot atau dan halaman register. Nah itu juga kita menggunakan main layout juga namanya out layout. Nah kemudian kita menggunakan namanya lady loading dan juga suspend. Nah suspend tadi kita tidak mereader semua komponen-komponen, hanya sebagian saja. Nah itu menggunakan namanya red legi. Dan juga loading dan legi loadingnya itu lama, males loading, berarti dia loading dianya. Nah seperti tadi legi loading tadi itu dianya pemanggilannya seperti ini teman-teman, di bagian fallback. Nah bagian fallback suspend loading. Nah ini pemanggilan dari loading tadi. Nah itu ada di pemanggilan loading ini, ada di sini loading. Nah di sini ada pemanggilan loadingnya, loading berapa kali gitu. Nah kita menggunakan suspend legi loading tadi. Nah sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.